Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, hari ini kita berjumpa lagi, kita beribadah lagi di channel YouTube seperti biasanya, yakni channel YouTube BNKP JKGST. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur meskipun di tengah pandemi corona, di mana kita mendengar banyak saudara-saudara kita yang terkena virus corona, tapi kita tahu bahwa Allah akan selalu bersama-sama dengan kita ketika kita juga menjaga diri kita, ikut dengan protokol kesehatan sehingga kita juga bisa terbebas dari virus corona. Nah, hari ini kakak bersama-sama dengan dua orang yang luar biasa. Ada Kak Nover dan juga ada Kak Seni. Dan seperti biasanya Kak Berlin bermain musik untuk adik-adik semuanya. Pasti adik-adik bersuka cita, pasti adik-adik senang dan ingin memulai ibadah. Oleh karena itu, mari kita bersuka cita, kita nyanyikan lagu kita yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Mana tepuk tangannya adik-adik? Ayo sama-sama katakan, hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Semuanya mari kita bersuka cita pada hari ini. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah penerus-penerus gereja Kristus yang harus bersuka cita. Apapun keadaan kita, kita harus bergembira. Kita harus terus memuji Tuhan. Melalui pujian kita ini, mari kita katakan, Tuhan, aku bergembira hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan tangan dengan kakaknya, adiknya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, mana tepuk tangannya? Silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, sekarang mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengangkat pujian kita yang mengatakan bahwa kasih adalah dasar mengapa Kristus mati bagi kita dan mengapa kita juga mengasihi satu dengan yang lain. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, adik-adik semua, sekali lagi kita angkat pujian ini. Jika selama ini adik-adik marah kepada seseorang, jika adik-adik ini selama ini kecewa dengan seseorang, tidak mau memaafkan seseorang, hari ini mari belajar untuk mengasihi. Katakan, Tuhan ajari kami untuk mengasihi setiap orang, untuk mengasihi-Mu dan untuk mengasihi orang lain. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ayo tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini kami dapat berkumpul kembali, kami dapat beribadah kembali.
Kami tahu Tuhan bahwa kami dibatasi oleh jarak, tapi kami percaya bahwa persekutuan kami bersama dengan Yesus Kristus itulah yang menyatukan kami setiap anak-anak-Mu yang menonton atau yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah Tuhan ibadah ini didasarkan oleh karena kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Dan juga Tuhan, seperti kami mengasihi orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau memberkati ibadah ini, dan Engkau mau menyertai setiap anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati orang tua yang bersama-sama dengan mereka, dan kami percaya Engkau akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik semuanya pasti bersuka cita hari ini. Dan oleh karena itu kita bernyanyi tentang kasih. Bagaimana sih sifat-sifat kasih tersebut? Yuk dengan sebuah lagu KASIH. Ayo bangkit berdiri semuanya. Mana tepuk tangannya? Kita bernyanyi sambil menggunakan gerakan adik-adik ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Angkat pujian ini ya. Kita katakan bahwa kita anak Kristus memiliki kasih seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi, sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, mana tepuk tangannya adik-adik? Silakan duduk kembali. Ya, adik-adik semuanya, kita masih memuji Tuhan. Nah, kita akan bernyanyi sebuah lagu tentang persahabatan, pertemanan yang didasarkan pada kasih Kristus. Yuk, ini lagunya, kau temanku, ku temanmu. Adik-adik kita belajar gerakan dulu ya. Adik-adik bisa duduk dulu sambil melihat gerakannya dan juga mendengarkan lagunya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ya, adik-adik semuanya bisa melakukan gerakannya. Yuk, mari bangkit berdiri semuanya. Kita akan puji Tuhan, kita angkat pujian ini. Kita katakan bahwa aku temanmu dan kamu adalah temanku di dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku dan mendoakanmu. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ya, adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi sebuah lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Dalam sikap berdoa, mari kita angkat pujian ini. Mari kita katakan, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan, Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik sekolah minggu. Ibu berharap hari ini dimanapun adik-adik berada, dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saat ini Ibu akan mengajak kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Karena saat ini adik-adik kita masih belum bisa bertemu, kita masih belum bisa bersama-sama untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan di gereja karena virus corona yang telah mewabah. Tetapi jangan takut adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu ada menjaga dan memelihara kita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Semua tutup mata. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai hati, jiwa dan pikiran mereka, agar mereka boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu, agar Engkau memberikan hikmat kepada mereka dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam perjanjian baru. Ayo adik-adik ambil Alkitabmu dulu. Semua adik-adik di rumah ambil Alkitabnya masing-masing. Dan mari kita buka bersama-sama di dalam perjanjian baru. Roma pasal 12 ayat 21. Roma pasal 12 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik juga membaca di rumah ya. 3 ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita awali cerita kita pada pagi hari ini. Kita menyaksikan sebuah video berikut ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati?
Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Adik-adik, barusan kita menyaksikan cerita tentang teman kita. Siapa namanya tadi adik-adik? Yaitu kakak Sofia dan Kaleb. Kita mau lihat tadi bagaimana Kaleb sudah merusak barang kakaknya. Dan kita mau lihat bagaimana Sofia sangat marah kepada Kaleb. Dia tidak mau memaafkan. Dia tidak mau mengampuni adiknya. Tetapi adik-adik, akhirnya kakak Sofia mengampuni adiknya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan semua adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada pada hari ini untuk bisa mengasihi teman-teman kita. Mungkin teman kita itu sudah mengejek kita. Mungkin teman-teman kita itu sudah mencaci maki kita, merusak barang kesayangan kita. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan agar anak-anak tidak dikalahkan dengan menjadi manusia yang membalas dendam, melainkan memaafkan dan mengasihi sesama, termasuk yang berbuat jahat kepada kita. Misalnya adik-adik, ada teman kita, ada kakak kita, abang kita, adik kita yang merusak barang kesayangan kita, ada yang mengejek kita, ada yang mencaci maki kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita harus mengampuni, harus memaafkan, tidak boleh dendam. Ada nyanyian kita tadi yang sudah kita nyanyikan dari awal, bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak marah-marah, kasih itu sayang kepada teman, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, teladan satu-satunya yang dapat kita tiru adalah Yesus. Tuhan Yesus adik-adik, Dia tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Yesus selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan adik-adik, sampai Yesus disalibkan, Yesus tidak melakukan pembalasan kepada orang yang menyiksanya, kepada orang-orang yang menyakiti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diludahi adik-adik. Tuhan Yesus ditusuk. Tuhan Yesus dicaci maki. Tuhan Yesus dianiaya. Tetapi adik-adik, kita melihat Tuhan Yesus tidak membalas. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Yesus tetap mengasihi. Yesus tetap mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Sekali lagi firman Tuhan tadi mengatakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Marilah kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Adik-adik, kalau kita mengasihi semua orang, maka Tuhan Yesus akan sayang kepada kita. Biarlah kita semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes pasal 15 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita akan mengingat atau menghafal ayat hafalan kita dengan gerakannya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, adik-adik semua, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, kita memuji Dia. Kita katakan, kasih itu lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu.
agar kami dekat padamu. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan telah menolong kami, memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bapa, kami mohon ya Tuhan, biarlah setiap kami dari hari ke hari ya Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan situasi dunia pada saat ini dalam menghadapi COVID-19. Ya Bapa di surga, Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak orang yang menderita sakit, bahkan banyak orang yang sudah meninggal dunia. Ya Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kami yang masih sehat, kami mohon Tuhan terus memberkati kami, sehingga kami semua bisa terlewatkan dari virus corona. Berkati pulau kami tercinta, Pulau Nias ini ya Tuhan, sehingga pulau kami Tuhan berkati, pulau kami boleh Tuhan tolong, sehingga pulau kami Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga kami semua Tuhan boleh terlewatkan dari virus corona. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, berkati mereka ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke tempat kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan bahkan Tuhan, mereka boleh memikirkan bagaimana untuk memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang terus memelihara kami, Engkau menjadi gembala agung bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.